Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Novitasari dari Prodi Fisioterapi NIM 2010101147. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan endometriosis. Merupakan gangguan ginekologi yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar kavum uteri. Hal ini dapat memicu reaksi inflamasi. Biasa terjadi di bagian pelvik, ovarium, dan septum vagina. Faktor dan penyebab dari endometriosis. Pertama, terjadi reflux, yaitu kembalinya darah masuk ke dalam rongga pelvis melalui saluran tuba Pavlovi. Darah yang kembali ke rongga peritoneum diketahui dapat berimplantasi pada permukaan peritoneum sehingga merangsang metaplasia, yaitu jaringan yang merusak atau menghancurkan peritoneum. Kemudian ia akan membentuk jaringan baru yang bersifat angiogenesis, yaitu jaringan baru yang bersifat merusak. Teori ini sayangnya tidak bisa dikatakan sebagai pencetus dari endometriosis. Lalu lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori imunologik dan genetik. Gangguan pada imunitas penderita endometriosis dapat menyebabkan kegagalan dalam sistem pembuangan dan pengumpulan zat-zat sisa mens oleh makrofag, dan fungsi sel neurofil menurun pada endometriosis. Ketiga, teori metaplasia. Pada teori ini, endometriosis terjadi karena adanya rangsangan-rangsangan dari sel-sel epitel yang berasal dari sel episelomik pluripoten, yaitu sel tumor yang menempel. Ia dapat mempertahankan hidupnya pada bagian pelvik, sehingga terbentuk jaringan endometriosis. Lanjut pada teori emboli limfatik dan vaskular. Pada teori ini, endometriosis terjadi pada luar pelvis, yakni daerah retroperitoneal, yang memiliki banyak sirkulasi limfatik. Bahkan suatu penelitian menunjukkan bahwa 29% wanita yang menderita endometriosis ditemukan nodul limfa endometriosis. Nodul ialah bercak-bercak limfa endometriosis yang kemudian bisa menempel pada dinding-dinding peritoneum atau bisa juga menyebar pada daerah organ lain seperti paru-paru dan yang lainnya. Lanjut ke tanda dan gejala. Yang pertama ada rasa nyeri. Ciri khas dari rasa nyeri yang terjadi pada endometriosis yaitu nyeri yang berulang dan bersifat akut. Timbul sebagai dysmenorrhea, yaitu didapat atau sekunder. Nyerinya biasa terjadi 24-48 jam sebelum mens dan akan mereda beberapa jam setelah timbulnya mens. Biasanya tidak terjadi pada interval menstruasi. Nyeri ditandai dengan konstan dan biasanya terjadi pada pelvis atau pada punggung bagian bawah yang disebut dengan sakrum. Yang kedua ada dysmenorrhea, yaitu nyeri haid akibat reaksi peradangan pada saat haid. Hal ini terjadi pada saat sekresi sitokin pada peritoneum. Biasa terjadi akibat pendarahan lokal pada sarang endometriosis ke dalam saraf pada rongga panggul. Yang ketiga ada dyspareunia, yaitu nyeri saat sexuality.
Nyerinya sendiri dapat diklasifikasikan sebagai nyeri primer, yaitu nyeri yang muncul ketika saat bersenggama. Dan nyeri sekunder, nyeri yang timbul akibat ketidaknyamanan saat bersenggama. Semua ini terjadi akibat dari penempelan jaringan endometriosis secara komplit pada rongga rahim. Lalu yang keempat ada infertilitas. Biasanya terjadi pada wanita infertil dibandingkan wanita yang fertil. Efek yang ditimbulkan dari endometriosis yaitu kesuburan fertilitas. Hal ini biasa terjadi karena gangguan pada lingkungan rahim, sehingga perekatan sel telur yang sudah dibuahi pada dinding rahim menjadi terganggu. Sel endometriosis ini bisa menghancurkan sel telur yang sudah dibuahi karena ia bersifat metaplasia. Penegakan diagnostik atau cara pemeriksaan. Yang pertama, kita bisa melakukan uji laboratorium. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan pembedahan laparoskopi. Lalu yang ketiga, kita bisa memeriksa dengan USG. Yang keempat, kita bisa melakukan dengan MRI. Yang kelima, uji anatomi patologi. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.